Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Septiana Kristantri, dosen Home Base Prodi D3 Analisis Farmasi dan Makanan, Stifar Yayasan Farmasi Semarang. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT bidang pengajaran, bagian dari penilaian sertifikasi dosen tahun 2025 dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Saya mengampu mata kuliah di program studi D3 Analisis Farmasi dan Makanan atau D3 Anafarma sebagai berikut. 1. Praktikum Mikrobiologi dan Teknik Analisis Hayati 1, 2. Praktikum Mikrobiologi dan Teknik Analisis Hayati 2, 3. Pengantar Teknologi Makanan, 4. Teknologi Makanan. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah Praktikum Mikrobiologi dan Teknik Analisis Hayati 2 sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini merupakan kelompok mata kuliah keahlian berkarya atau salah satu mata kuliah kompetensi sebagai seorang analis. Deskripsi mata kuliah Praktikum Mikrobiologi dan Teknik Analisis Hayati 2 membahas tentang pengujian bakteri total coliform dengan metode MPN, pengujian kontaminasi atau cemaran bakteri patogen pada bahan pangan, obat tradisional, dan kosmetik. Dilanjutkan dengan pengujian kualitas susu dengan metode birometil, efektivitas desinfektan dengan koefisien fenol, pengujian antibakteri, dan pembuatan produk fermentasi. Kemampuan yang diharapkan, mahasiswa mampu melakukan pengujian bakteri total coliform dengan metode MPN, mahasiswa mampu melakukan pengujian bakteri patogen atau uji kontaminasi bakteri pada bahan pangan, obat tradisional, dan kosmetik. Mahasiswa juga mampu melakukan pengujian kualitas susu dengan metode birometil, pengujian daya antibakteri, pengujian bakteri patogen Clostridium botulinum, dan pembuatan produk fermentasi. Materi pembelajaran sebanyak 16 kali pertemuan dengan UTS dan ujian akhir semester. Proses pembelajaran yang saya terapkan dengan komponen DIA yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery dalam pembelajaran praktikum, pengampu atau saya sendiri memberikan materi dengan tersampaikan dengan jelas sehingga mahasiswa mampu memahami materi tersebut serta mampu menguasai keterampilan yang diajarkan melalui praktikum. Yang kedua, interaction. Interaction di sini adanya interaksi antara pengampu dengan mahasiswa. Yang ketiga adalah assessment. Assessment di sini saya berikan dalam bentuk pretest maupun posttest. Pretest di sini untuk mengukur mahasiswa atau mempersiapkan mahasiswa sebelum mengikuti praktikum. Untuk posttest untuk mengukur pemahaman mahasiswa setelah mereka menyelesaikan kegiatan praktikum. Referensi dalam pembelajaran praktikum mikrobiologi dan teknik analisis Hayati 2 menggunakan manual book atau dari Oxoid Manual, yang kedua buku primer yang berjudul Mikrobiologi Terapan, yang ketiga buku primer dasar-dasar mikrobiologi, keempat mikrobiologi farmasi, 5 mikrobiologi dasar jilid 1, yang keenam cara cepat atau panduan praktik dasar pengujian mikrobiologi. Kita juga menggunakan peraturan Badan POM nomor 13 tahun 2013 tentang batas maksimal cemaran mikroba. Kita juga mengacu pada Standar Nasional Indonesia Cemaran Mikroba. Sistem pembelajaran yang kami gunakan yaitu praktikum menggunakan pendekatan pembelajaran yang melibatkan peserta didik atau mahasiswa dalam kegiatan praktek seperti percobaan, pengujian dari dasar teoritis, pemecahan masalah, dan untuk meningkatkan skill mahasiswa dalam pengujian sebagai seorang analis. Metode pembelajaran disajikan dalam bentuk praktikum. Sebelum dimulai praktikum, saya sebagai pengampu memberikan materi yang akan dipelajari secara teoritis, kemudian saya menjelaskan langkah kerja secara sistematis, cara menginterpretasikan hasil yang akan diperoleh, dan bagaimana membahas hasil tersebut. Sistem penilaian mata kuliah praktikum mikrobiologi dan teknik analisis Hayati 2 dengan bobot UTS 30%, UAS 30%, kuis 10%,
laporan 10% dan keaktifan mahasiswa 10%. Berikut video pengajaran praktikum mikrobiologi dan teknik analisis hayati 2 di Laboratorium Biologi Farmasi Stifar Yayasan Farmasi Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Selamat siang. Hari ini kita praktikum mikrobiologi dan TA hayati 2 ya. Nah, berapa SKS? Untuk SKS-nya yaitu 3 SKS praktikum ya, dengan kehadiran wajib 100% kehadiran ya. Untuk kode mata kuliahnya yaitu 20 CKB 40 11. Untuk rumpun atau bidang minat mata kuliahnya ini masuk ke bidang minat biologi farmasi. Nah, untuk mata kuliah praktikum mikrobiologi dan TA hayati 2 ini di semester 4 merupakan mata kuliah kompetensi yang nanti akan diujikan ketika Anda melakukan atau melaksanakan ujian kompetensi di semester 6 atau setelah menjalankan karya tulis ilmiah. Ada salah satu ujian yang dinamakan ujian kompetensi dari APDFI yang sekarang sudah berpusat pada Kemenristek Dikti ya. Mulai tahun ini 2023 sifatnya adalah sumatif ya. Oke, untuk capaian pembelajarannya, jadi untuk capaian pembelajaran mata kuliah yaitu ada sikap, ada pengetahuan, ada keterampilan umum dan keterampilan khusus. Yaitu untuk sikapnya, jadi untuk menyingkat waktu kita langsung saja praktikumkan ya. Saya jelaskan untuk cara kerjanya. Ya. Jadi Anda sembari melihat buku atau bahan ajar atau buku petunjuk yaitu tabel pengenceran. Ya, tabel pengenceran. Jadi ada 8 kelompok. Kita bagi 1 sampai kelompok 4 mengerjakan larutan baku atau baku fenol. Kelompok 5 sampai 8 mengerjakan sampel desinfektan. Jadi untuk cara kerjanya Anda siapkan 100 ml Aquades. Sudah ya. Kita membuat pengenceran yaitu 5%. Caranya baku fenol atau sampel Anda pipet 5 ml dimasukkan ke 100 ml Aquades. Paham? Untuk mendapatkan pengenceran 5%. Nah, kemudian di tabel pengenceran coba Anda perhatikan di sini ada Aquades steril 0, Aquades steril 5 ml, Aquades steril 4 ml, 6 ml, dan 4 ml. Untuk cara kerjanya, membuat larutan pengenceran 1:20 yang Anda kerjakan sesuai tabel pengenceran, Anda ambil 5 ml dari baku induk atau sampel larutan induknya 5 ml, Anda masukkan ke pengenceran 1:20, 5 ml. Pakai pipet ukur berapa mili nih? 5. Kemudian untuk membuat pengenceran 1:40, Anda pipet berapa di sini sesuai buku petunjuk? Ini sudah 5 mili. Kalau mau ke 10 mili berarti kurang berapa mili? 5 mili. Pipet ukurnya ganti atau masih sama? Masih sama. Ini dimasukkan 5 mili.
Oke. Kemudian pengenceran 1:60. Berapa mili yang dimasukkan? 2 mili. Masih pakai pipet yang sama? Masih 2 mili. Oke. Pengenceran 1:80. Ditambah berapa mili? 1:88. Ini sudah 6, ditambah 2. Ya, mili. Pengenceran yang terakhir 1:100. Berapa mili yang ditambahkan? 1 mili. Nah, setelah Anda tambahkan apa yang Anda kerjakan, jangan lupa dihomogenkan. Kalau sudah dihomogenkan, volume akhir yang diharapkan berapa mili? 5 mili. Apabila volume akhir yang diharapkan hanya 5 mili, berarti harus ada volume pengurangan. Pada pengenceran berapakah yang harus dikurangi? Satu banding 40, 1:60, 1:80. Yang 1:40 volume pengurangannya berapa? 5 mili. Setelah Anda kurangi, larutannya yang dikurangi diletakkan di mana? Di beker pembuangan. Ya, ini pakai pipet 1. Nah, kemudian 1:60 dikurangi berapa mili? 1 mili. Pipetnya ganti atau masih pakai pipet yang sama? Ganti. Berarti pipet ukur untuk pembuangan yang kedua. Yang 1:80 dikurangi berapa mili? 3 mili. Masih pakai pipet yang sama atau pipetnya ganti? Beda. Nah, setelah dikurangi, ini volumenya sudah sama 5 mili semua. Dari pengenceran 1:20, 40, 60, 80, dan 100. Ya. Nah, uji koefisien fenol itu adalah uji yang dilakukan untuk apa? Untuk menghitung larutan desinfektan yang mampu membunuh mikroba dalam waktu 10 menit dan tidak mampu membunuh dalam waktu 5 menit. Jadi namanya angka koefisien fenol, rumusnya adalah pengenceran yang mampu membunuh mikroba dalam waktu 10 menit pada larutan desinfektan, ya. Berarti ini sampel ya. Dibandingkan dengan pengenceran pada larutan baku yang mampu membunuh dalam waktu 10 menit. Jadi untuk desinfektan yang diuji angka koefisien fenolnya ini yang komposisinya hanya dari baku fenol. Selain fenol tidak bisa diuji angka koefisien fenolnya. Makanya kita pakai bakunya. Baik, kita lanjutkan ke perhitungan angka koefisien fenol. Jadi setelah
tadi Anda melakukan praktikum uji koefisien fenol supaya bisa mempresentasikan hasilnya atau interpretasi hasil dari yang Anda uji setelah diinkubasi 24 jam, langsung Anda hitung berapa angka koefisien fenol dari sampel yang Anda uji. Nah, misal ini saya ada perhitungan angka koefisien fenol. Ya. Angka koefisien fenol rumusnya larutan desinfektan, maksudnya pengenceran ya. Pengenceran dari larutan desinfektan yang mampu membunuh mikroba dalam waktu 10 menit dibandingkan dengan larutan baku yang mampu membunuh mikroba dalam waktu 10 menit. Jadi angka koefisien fenol itu perbandingan antara larutan desinfektan dengan larutan baku. Oke. Ini contoh ada data yaitu desinfektan ya. Desinfektan merek X. Ya. Desinfektan tersebut di etiketnya ini dituliskan 3 tutup botol dalam 1 liter air. Berarti kalau Anda mengaplikasikannya, ini caranya berarti Anda ambil 3 tutup ditambah 1 liter air. Ya, ini untuk desinfektannya. Pada 1 tutupnya ini setara dengan 8 mili. Nah, kemudian Anda uji di koefisien fenol dengan bakteri Salmonella. Hasilnya seperti ini. Dalam waktu 5 menit, 10 menit, 15 menit. Kalau positif itu artinya keruh. Kalau keruh berarti artinya bakterinya mati apa tidak? Tidak, karena masih keruh. Lain halnya dengan negatif, artinya jernih. Maksudnya apa ini jernih? Bakterinya mati, ya, atau tidak mampu tumbuh, atau larutan desinfektan mampu menghambat pertumbuhan bakteri. Nah, hasilnya seperti ini, nak, Anda amati. Nah, dari hasil tersebut, pengenceran manakah yang masuk dalam perhitungan ini atau rumus ini? Larutan desinfektan yang mampu membunuh mikroba dalam waktu 10 menit, tapi tidak mampu membunuh dalam waktu 5 menit. Yang mana? 1:40. Ini Anda kotakin dulu. Anda tulis di rumus, berarti pengenceran 40. 1 bandingnya tidak usah ditulis. Ya. Kemudian yang baku fenol pada pengenceran berapa? 40 dan 60. Yang diambil yang mana? Yang paling besar pengencerannya, yaitu per 60. Nah, kemudian dikalikan 20. Nah, angka 20 ini merupakan nilai ketetapan dari angka koefisien fenol. Jadi sudah harga mutlak. Ya. Nah, hasilnya berapa ini? Tolong dibantu. Sudah dikalikan 20? Sudah. 13,33. Kemudian menghitung desinfektan. Ya. Menghitung desinfektan, kalau 1 tutup botolnya 8 mili, kalau Anda ambil 3 tutup botol, berarti berapa mili, nak? 24 mili. Rumusnya tadi untuk etiketnya
3 tutup dalam 1 liter ya. Berarti kalau 3 tutup 24 per 1000 mili. Ini 24-nya dijadikan 1. Per berapa? Bang dibantu. 1000 bagi 24. 1000 bagi 25 kan 4, berarti sekitar 41,67. Kita tuliskan di rumus. AKF-nya berapa di sini? AKF ini etiket. 13,33. 1 banding 13,33. Etiketnya 1 banding 41,67. Nah, Anda lihat AKF-nya lebih besar apa lebih kecil dari etiket? Lebih besar apa lebih kecil? Untuk kalian belajar dulu memahami perhitungan ini, kemudian kita post test. Untuk sebelum praktikumnya kita tutup, Anda mengerjakan dulu soal post test ya. Dari rangkaian kegiatan praktikum dari awal uji koefisien fenol sampai ke perhitungannya ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya untuk menganalisis efektivitas desinfektan dan menginterpretasikan hasil pengamatan dan membuat laporan. Jadi yang Anda buka lembar kegiatan mahasiswanya atau lembar soalnya Anda buka. Jadi agar lebih memahami materi tentang angka koefisien fenol, lakukanlah sesuai petunjuk. Yang pertama, bacalah soal dan tabel desinfektan dan koefisien fenol di lembar kegiatan mahasiswa dengan cermat dan seksama. Dan apakah desinfektan yang diujikan memenuhi syarat angka koefisien fenol? Silakan kerjakan di lembar kegiatan mahasiswa atau lembar kerja mahasiswa ya dengan waktu 15 menit. Baik, sebelum kita tutup praktikumnya, silakan salah satu mahasiswa untuk mengerjakan lembar kerja mahasiswa ke depan. Jadi supaya kita tahu kemampuan Anda setelah melakukan uji dan menghitung
angka koefisien fenol. Silakan Mas Sultan. Langsung jawabannya saja. Baik. Terima kasih Mas Sultan. Kita koreksi bersama-sama hasil jawaban dari lembar kerja mahasiswa. Untuk angka koefisien fenolnya, pengenceran yang bisa membunuh dalam waktu 10 menit 40, betul. Desinfektan ya 40. Oke, untuk baku fenolnya di angka 80 dikali nilai ketetapan 20, 10. Untuk etiketnya, pada etiket tertera 4 tutup botol ditambah air sebanyak 500 ml. Satu tutup setara dengan 5 ml. 4 tutup kali 5, 20 per 500. Berarti ini 1 per 25. Angka koefisien fenolnya 1:10, etiket desinfektannya 1:25. Jadi angka koefisien fenolnya lebih besar daripada angka etiketnya. Jadi desinfektannya memenuhi syarat. Baik, sudah paham? Sudah. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup praktikumnya? Untuk suspensi bakterinya disimpan kembali di kulkas. Sudah di desinfektan. Di desinfektan saja enggak apa-apa. Besok waktu pengujian antibakteri kita membuat lagi aja suspensi bakteri. Baik, demikian untuk praktikum kita hari ini ya. Kita ketemu lagi minggu depan hari Rabu untuk materi pengujian aktivitas antibakteri. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya tutup praktikumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.